karena aku gak mau lama-lama di asrama ini. Sudut pandang Firdaus selesai, kembali ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Firdaus seperti itu, aku sedikit tidak percaya. Karena asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamar luas, sudah full perabot, wifi, kamar mandi di dalam. Dan ternyata bukan cuma Firdaus yang mengalami teror itu. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan Firdaus dengan wanita bergaun merah muka rata itu. Sampai suatu malam, ada David dan aku di kamar. Yang lain sedang mencari angin keluar. David membuka pembicaraan. "Jar, kamu pernah dengar suara kursi diseret gak? Kalau malam?" tanya David. "Pernah sih, palingan itu tetangga yang habis dari lobi bawa kursi," jawabku. Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang David. Aku di sini adalah David, bukan Fajar. Beberapa malam ini, aku terbangun tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari. Entah apa yang membangunkanku, tapi setiap aku melek, rasa kantukku sudah hilang. Badanku seger. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas Udin tertidur lelap. Udin dan David tidur di kasur bawah semua, jadi bisa kelihatan kalau Udin sedang tidur, begitupun sebaliknya. Tiba-tiba, perhatianku tertuju oleh suara di depan kamar. Seret, seret. Seperti ada kursi yang diseret. Tidak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Kenapa David bisa melihat bayangan cewek? Karena kamar gelap dan lampu kamar mandi menyala, pintunya terbuka. Sehingga apabila ada objek yang berdiri di kamar mandi dekat pintu, akan terbentuk bayangan. Di malam kedua, bukan lagi suara kursi digeret, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan ini berbeda. Ku jawab, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Namun mendengar ada suara langkah kaki menjauh. Kupikir, apaan sih? Malam-malam resek, ganggu orang tidur. Akhirnya aku coba untuk kembali tidur. Malam ketiga, aku terbangun lagi. Di pukul 1 dini hari, kembali ku dengar suara pintu kamar diketuk. Lebih tepatnya digedor. Suaranya keras dan cepat, kayak orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini aku mulai merasa ada yang aneh. Gak mungkin teman-temanku balik dari kampung halaman. Baru tadi pagi mereka berangkat, dan gerbang asrama ditutup oleh satpam jam 11. Posisi aku sedang sendiri. Semuanya lagi pada mudik ke kampung halaman karena saat itu weekend. Aku tidak balik karena ada deadline tugas. Aku diam saja, tidak memberi respon. Sial, aku sendirian di asrama malam-malam gini, kataku dalam hati. Tidak berselang lama, kamar kembali digedor. Semakin lama semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diam di kasur dan menutup sekujur tubuh dengan selimut. Semuanya tiba-tiba hening. Tidak berselang lama, aku mendengar suara seorang wanita. Suaranya kecil, tapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Saya tahu kamu belum tidur." Diikuti suara ketawa melengking khas tetek putih. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini cepat berlalu. Cerita dari sudut pandang David selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Firdaus sebelumnya.
Aku berpendapat jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Firdaus di gedung fakultas. Kusapa dia dan sekalian kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamar David. "Firdaus, kamu udah ceritain sama David belum?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Firdaus. Lalu kuceritakan kembali apa yang diceritakan David. Firdaus hanya bisa terdiam. Kemudian berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu, Jar." "Kok bisa ya?" tanyaku. "Aku pernah sih dengar suara keretan kursi tengah malam di lorong depan kamar. Tapi aku masih berpikir positif," lanjut. "Aku juga pernah ketindihan," kata Firdaus. Jadi menurut Firdaus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tapi yang telah terjadi adalah Firdaus mengalami ketindihan. Firdaus merasa seperti ada yang menekan dari atas. Badan Firdaus tidak bisa digerakkan, namun ia masih bisa membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas. Semakin Firdaus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tidak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya. Semakin lama semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Firdaus, seperti sedang memerhatikan wajah Firdaus dengan muka yang sudah tidak berbentuk. Firdaus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun tidak bisa. Hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk, beristighfar untuk menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding kamar menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia melihat semua teman-teman kamarnya tidur dan badannya tertutup selimut. Firdaus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius, karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh, seperti kursi depan meja belajar bergeser sendiri, suara ketukan pintu di kamar mandi, jemuran handuk tiba-tiba terguling, makanan yang baru beli pas mau dimakan tiba-tiba basi. Semakin lama, suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif menurutku. Udin dan Firdaus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai dimana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini aku yang diganggu. Pada awalnya, aku terbangun pukul 1 dini hari. Saat itu semuanya sedang mudik dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering dan haus. Jadi aku turun dari kasurku yang di atas untuk mengambil minum di meja. Saat sedang minum, terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya cuek karena takut juga sedang sendiri di kamar. Langsung beres minum, aku kembali ke kasur atasku yang dekat kamar mandi. Terdengar suara seretan kursi kembali. Seret, seret. Karena merasa terganggu, aku menggertak dengan suara keras. Berisik. Langsung seketika hening, tidak ada suara apapun. Di sini posisiku tidur terlentang. Tak lama dari hening itu, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah, rambut panjang, muka rata, duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang. Jangan suka ngatur saya. Lalu sosok itu menghilang. Semenjak itu, setiap ada suara apapun,
Itu aku cuekkan karena kapok. Menurut beberapa temanku yang paham begituan, asrama gedung aku sekarang makin ramai oleh mereka yang tidak kasat mata. Kebanyakan dari tempat lain dan bisa sampai ke sini karena mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini, jadilah mereka menetap di sini. Dan aku setelah check out asrama, karena sudah 1 tahun tinggal di sana, ngontrak rumah di daerah depan kampus.